Baik, materi kita lanjutan ini adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau yang lalu dan juga dari video-video pembelajaran yang lalu, kita kan sudah membahas dan mendiskusikan tentang energi usaha dan energi ya, baik konsep usaha, energi kinetik, potensial, dan potensial pegas ya. Jadi ada 3 itu yang kita pelajari. Nah, lalu sekarang kita akan melihat hukum kekekalan energi mekaniknya. Nah, sebelum ke situ, saya akan mereview lagi apa yang sudah kita peroleh dari pelajaran minggu lalu dan juga dari video-video ini. Pertama, kita akan mengenal konsep usaha. Jadi usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Ya kan? Dari mana ini persamaan ini muncul sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Tapi poin pentingnya adalah di sini gayanya adalah jumlahan atau total gaya dikali perpindahannya. Itu yang merupakan hasil dari usahanya. Gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga mengenal energi kinetik. Nah, persamaan energi kinetik ini EK sama dengan setengah mv kuadrat. Lalu ini ada koneksi juga atau hubungannya juga dengan energi dan juga usaha, yaitu hubungannya usaha dan energi. Usaha ini merupakan perubahan energi kinetiknya atau selisih dari energi kinetik, yaitu energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1 ini sama dengan usahanya. Gitu. Jadi relasi usaha dan energinya ini. Lalu yang ketiga, kita dapat informasi soal energi potensial. Energi potensial itu kan mengikuti persamaan EP sama dengan mg kali H. Itu ya. Kemudian relasinya dengan usaha, yaitu usaha adalah perubahan energi potensialnya. Kemudian yang ketiga, yaitu energi potensial pegas. Persamaan yang berlaku di sini yaitu energi potensial pegas itu adalah setengah dikali K kali X kuadrat, di mana K ini kan karakteristik pegas atau konstanta pegas, X-nya ini adalah perubahan panjang dari pegasnya, tapi ada faktor kuadrat. Nah, hubungannya di sini sama, usaha itu adalah perubahan dari energi potensial pegasnya. Nah, dari ketiga ini, dari energi kinetik, potensial, dan potensial pegas ini kalau kita cermati, ada faktor-faktor yang menentukan nilainya, selain massa. Ya. Energi kinetik itu kan ditentukan oleh massa dan kecepatan benda itu bergerak, yang dikuadratkan, gitu ya. Jadi kalau makin gede kecepatannya, ya energi kinetiknya makin besar. Massanya makin gede, energi kinetiknya juga makin gede. Tapi untuk massa yang sama, hanya ditentukan oleh kecepatannya. Lalu yang kedua, kalau energi potensial ini ditentukan oleh ketinggiannya aja, ketinggian benda dan masanya. Jadi makin tinggi benda, energi potensialnya makin besar. Makin rendah benda, kedudukannya dari tanah, energi potensialnya makin kecil. Nah, ketiga topik ini, atau keempat ya, ini bisa kalian cek dari video-video sebelumnya yang sudah kita bahas. Ya, di sini. Jadi, ditonton videonya, karena di situ ada latihan soal dan pembahasan.
Jadi kalau di dalam pertemuan kali ini kita nggak bisa penuh mengerjakan soal latihannya, nah nanti kalian bisa cermati di video-video itu, karena di video itu secara lengkap akan dibahas seluruh kasusnya. Gitu. Jadi ditonton ya. Nah, yang kita akan masuk di sini sekarang adalah terkait dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini secara definisi atau pengertiannya itu merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi jumlahan dari energi kinetik dan potensial itu disebut dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini cocok sekali untuk menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Jadi mampu menjelaskan hukum kekekalan energi dengan baik. Jadi kelihatan bahwa energi itu kekal. Itu nanti kita dari energi mekanik ini. Nah, secara definisi kan ini atau pengertiannya. Tapi secara persamaan kalau kita rumuskan energi mekanik itu disingkatnya EM ya. Itu dirumuskan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Kan penjumlahan dari energi kinetik dan potensial. Itu adalah energi mekaniknya. Jadi kalau kita tulis dengan simbol matematis, nah ini EM itu energi mekaniknya sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Gitu. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari hari ini. Gitu ya. Nah, untuk mempelajari ini, maka kita akan menyimak simulasi berikut. Nah, di sini ini ada simulasi FET namanya, FET Colorado tentang energi. Kalian bisa lihat dan bisa searching juga di sana, tapi sekarang tidak usah searching dulu, tapi cukup melihat di layar kalian masing-masing, karena saya akan membantu untuk mengoperasikan kerja si simulasinya ini. Ya. Jadi di simulasi ini ada lintasan, lalu ada orang yang bermain skateboard ya di sini. Nah, ini nanti akan saya luncurkan dari ketinggian 6 meter ini. Nah, tapi di sini alurnya ini, jalur luncurnya ini tuh licin, jadi nggak ada gaya gesek. Ya, yang kamu perlu ingat ya, ini jalurnya licin atau tidak ada gaya gesek. Jadi ini licin. Kemudian di sini ada grafik batang yang menunjukkan besar kecilnya energi yang terlihat. Oke. Nah, di sini energi yang terlihat ada energi kinetik, potensial, ada thermal atau panas atau kalor, ada totalnya. Nah, totalnya ini merupakan jumlahan dari ketiganya ini. Ya, tapi karena licin, berarti energi thermalnya nanti nol terus, karena nggak ada gesekan. Dia menyebabkan situasi atau perasaan menjadi panas itu karena ada gesekan. Contohnya kalau tangan kalian, telapak tangannya dikatupkan lalu digesek-gesek, kan lama-lama di bagian tanganmu kan akan terasa panas ya. Nah, itu karena ada energi kalor yang muncul akibat dari gesekan itu. Nah, tapi ini licin, sehingga energi panasnya nol, nggak ada. Nah, ketika saya luncurkan ini di sini, nah perhatikan, ketika dia berada di puncak tertinggi, yaitu di titik 6 meter ini, bentuknya seperti ini kurvanya. Energi potensialnya, energi kinetiknya 0, energi potensialnya sama dengan energi totalnya. Nah, lalu ketika ini saya play,
Kemudian kalian coba amati ya, apa yang kalian dapatkan dari simulasi ini. Nah, sambil kalian mengamati ini, tadi kan saya mengatakan kita di sini hanya akan bicara energi kinetik dan potensial. Ingat tadi saya menulis ulang di sini ya untuk mengingat-ingat kalian. Energi kinetik tadi itu bergantung dari kecepatan ya. Lalu energi potensialnya bergantung dari ketinggian. Kemudian energi mekaniknya atau totalnya ini adalah jumlahan dari energi kinetik ditambah potensial. Nah, sekarang cermati dari video, simulasi ini, apa yang kamu dapatkan dari proses geraknya ini dengan pergerakan yang muncul di bagian ini. Gitu. Silahkan dipikir, dilihat, lalu ceritakan apa yang kamu dapat. Saya akan menunjuk satu anak nanti, satu gitu. Saya akan tunjuk lalu berbicara. Yang tidak saya tunjuk, jangan berbicara. Gitu ya. Saya ingin mendapat atau mendengar pendapat Agustinus. Halo, halo, Agus. Halo, Agus. Agustinus, 7E. Ya, halo Agus. Enggak kedengaran suaramu. Halo Agus. Ada orangnya nggak ini Agus ini? Oke. Kalau gitu. Ana Sisilia. Halo Sisil, panggilannya siapa ini? Sisil ya? Iya, Pak. Ya. Kamu Iya. dapat apa dari simulasi FET ini? Kamu bisa menyimpulkan sesuatu kah? Silakan. Masih bingung. Masih bingung. Kamu lihat sesuatu nggak di sini? Nah, coba dicermati itu. Yang kamu lihat aja yang kamu sampaikan. Ada perubahan gerak kinetik. Oke. Dan yang lain. Nggak kebaca soalnya. Tulisannya kecil. Yang mana? Yang mana? Yang grafik ya. Oke, tapi tadi kamu menyampaikan apa? Yang kamu lihat aja yang kamu sampaikan gitu. Ada perubahan apa tadi? Perubahan ini grafiknya. Oke, ada perubahan grafiknya. Gitu aja dulu ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu betul itu. Ada perubahan grafiknya. Ini kan jelas ya, terlihat. Nah, betul. Nah, lalu saya mau ke Anabel Adisa. Halo, halo. Ya, Pak. Ya, tadi si temanmu udah, Cecilia sudah mengatakan ada perubahan grafik pada simulasi ini. Kamu mau nambahin apa? Abel? Adisa? Halo? Gimana? Kamu menyimpulkan apa dari simulasi ini? Menyimpulkan sesuatu kah? Yang terlihat aja. Yang kelihatan apa? Potensial saat di ujungnya menambah. Potensial saat dia di ujung, maksudnya gimana? Coba kalimatnya dikoreksi ya. Potensialnya saat di ujung menambah. Padahal di sini juga menambah. Nah, gimana tuh?
Oh, ini ada Leticia. Coba Leticia lebih baik bicara aja Leticia. Silakan, Leticia. Halo, halo. Oh, rumahnya berisik. Jadi Leticia mengatakan begini ya, dia lewat chat ya. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika bergerak turun. Ini saya baca, saya kutip dari Leticia ya. Energi kinetik diubah menjadi potensial ketika bergerak naik. Jadi teman-teman perhatikan ya apa yang disampaikan Leticia. Satu, pernyataan pertama nih. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik ketika bergerak turun. Oke, jadi ketika orangnya ini bergerak turun, energi potensialnya ini dirubah menjadi energi kinetik. Lalu yang kedua, energi kinetik diubah menjadi energi potensial ketika bergerak naik. Jadi ketika dia naik, energi kinetiknya berubah menjadi potensial. Oke. Lalu yang ketiga, dalam proses perubahan energi kinetik menjadi energi potensial dan sebaliknya, ada sebagian energi yang diubah menjadi energi panas atau gesekan antara skateboard dan lintasan. Itu yang disampaikan oleh Leticia. Nah, yang poin pertama tadi betul ya, bahwa energi potensial dirubah menjadi energi kinetik ketika bergerak turun, sedangkan energi kinetik diubah menjadi potensial ketika bergerak naik. Betul. Tapi untuk yang thermalnya di sini masih nol, Leticia. Jadi karena tidak ada gesek tadi, jadi tidak ada energi thermal yang muncul di sini ya. Untuk kasus ini. Tapi kalau itu nanti di kasus berikutnya, jawabanmu tepat sekali. Oke. Pak, saya ada ide lain, Pak. Ya, silahkan. Nathan, apa tuh idenya? Artinya, energi potensial berubah kinetik. Energi tersebut berubah jika naik turun dan juga jika memiliki gaya gesek, maka suhunya juga akan naik. Oke, terima kasih. Sama ya, kayak yang Leticia sampaikan. Oke, saya mau ke Angel. Halo Angel. Ya, Pak. Ya, silakan Angel. Kamu punya simpulan apa dari simulasi ini? Ya, kesimpulan saya, jika energi kinetiknya naik, energi potensialnya menjadi turun. Oke. Lalu, jika energi potensialnya naik, energi kinetiknya menjadi turun. Oke. Oke, terima kasih Angel. Oke, Angel terima kasih ya. Lalu ini udah ada yang mau menyampaikan. Keisha Darmawan, silakan Keisha. Disampaikan aja, Keis. Halo, halo. Oh ya, oke Pak. Oke. Menurut saya, Ya. kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan. Oke. Jadi contohnya pas bergerak turun itu kan kecepatannya cenderung akan lebih tinggi. Oke. Jadi energi kinetiknya bakal bertambah. Oke. Siap. Jadi si Keisha Darmawan tadi mengatakan bahwa energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, kalau dia bergerak turun itu kan geraknya orang ini kan makin lama makin cepat tuh kelihatan kan, relatif lebih cepat ya, mengatakannya gitu kan tadi. Nah, artinya apa? Karena kecepatannya makin tinggi ketika bergerak turun ya energi kinetiknya makin tinggi gitu. Oke. Terima kasih guys ya. Baik. Ada yang lain yang melengkapi jawaban teman-temanmu ini? Ada Keisha, terus siapa Leticia ya tadi? Keisha Darmawan, Keisha ya, Keisha Darmawan, Leticia, Angel, terus siapa lagi tadi ya? Anabel ya. Oke. Saya mau tahu jawaban dari Evan. Halo Evan.
Ya, ini calon wakil ketua ya. Wakil ketua OSIS. Gimana, Van? Apa simpulanmu? Kalau sebulan yang saya dapat dari yang saya lihat itu Pak, paling setiap jadi selalu bergantian. Jadi kalau energi kinetiknya naik, energi potensialnya turun. Kalau potensialnya naik, energi kinetiknya turun Pak. Oke, sama ya. Ya, karena rata-rata jawabannya begitu ya. Tapi saya coba lengkapi. Jadi di sini anak-anak, kalau kalian cermati, pada saat bendanya ini berada di titik tertinggi, nah, energi potensialnya ini sama dengan totalnya. Artinya, energi totalnya ini kan EK tambah IP. Berarti karena EK-nya 0, berarti energi potensialnya ini yang menyusun energi totalnya atau energi mekanik. Artinya apa? Di sini maksimum potensialnya. Nah, tapi ketika dia turun, meskipun dia berkurang, energi kinetiknya bertambah. Tadi betul kata Leticia. Pengurangan energi kinetik ini digunakan untuk bergerak. Nah, energi totalnya tetap besarnya sama. Jadi energi mekaniknya sama di semua titik. Ya kan? Ininya berubah, tapi di sini tetap. Karena kalau kalian cermati, kalau ini saya kasih garis gitu ya, supaya ada. Nah, yang hilang di sini, energi potensial yang hilang ini berubah menjadi energi kinetik. Kan gitu ya. Betul tadi yang disampaikan ya, teman-teman kalian. Tapi total energinya, potensial dan kinetik selalu sama, tetap di semua titik. Nah, sampai di titik terendah, energi kinetiknya maksimum, tapi potensialnya 0. Dan kenapa bisa maksimum? Karena energi potensial ya, kinetiknya sama dengan energi totalnya. Begitu. Nah, ini yang bisa saya tambahkan untuk informasi dari simulasi PET ini. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah betul secara perhitungan gitu ya. Nah, ini misalkan ada soal begini. Jadi perhatikan di layar kalian ya anak-anak. Sebuah bola masanya 2 kg, jatuh bebas dari ketinggian 3 meter akibat gaya gravitasi. Pertanyaannya, buktikan bahwa energi mekanik bola itu kekal jika gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa energi mekaniknya itu kekal di sini ya. Langkah pertama ya tentu kita gambar dulu kejadiannya. Di sini di titik A, ini kan mula-mula bola itu dijatuhkan bebas atau jatuh bebas. Nah, kita tahu tingginya bola ini adalah 3 meter dari permukaan tanah. Nah, padahal seluruh benda di permukaan bumi ini kan selalu mendapatkan gaya tarik gravitasi sebesar 10 meter per second dikali masanya. Maka di sini dia juga akan mengalami hal yang sama. Benda ini akan mengalami gaya gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Yang menyebabkan kalau benda ini kita lepas, dia akan jatuh ke bawah. Karena ada gaya gravitasi ini. Gitu. Nah, yang kita mau tanyakan kan di sini yang mau kita buktikan adalah bahwa energi mekaniknya kekal. Jadi kita harus cari tahu penyusun energi mekanik tadi kan energi potensial dan kinetik kan. Nah, saya tulis di sini untuk energi kinetik tadi kan bergantung dari setengah mv kuadrat. Maaf ya. Oke. mv kuadrat. Lalu kalau energi potensialnya ditentukan oleh ketinggian. Ya. Nah, kemudian di keadaan A ini kita mau lihat satu persatu energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa. Karena dia jatuh bebas, nah kata jatuh bebas ini punya arti
bahwa kecepatan benda di titik A itu 0. Artinya gitu, jatuh bebas itu artinya kecepatan benda di titik A itu 0. Jatuh bebas itu artinya jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi istilah jatuh bebas ini, saya ulangi lagi ya, adalah jatuh tanpa kecepatan awal. Jadi kalau ada benda dilepas itu dia jatuh ke bawah. Jadi, tanpa kecepatan awal. Kecepatan awalnya 0. Maka di sini kita bisa hitung berarti kecepatannya 0. Karena kecepatannya ini 0, maka energi kinetik di A pasti 0. Nah, energi potensialnya berapa? Maksimum. Karena dia berada di titik tertinggi. Yaitu 2 dikali 10 dikali 3. Ya kan? MGH. Nah, maka di sini dia ada ini. EK-nya 0, energi potensialnya 2 dikali 10, ya, masanya 2, gravitasinya 10, ketinggiannya 3. Berarti 60 Joule. Gitu. Nah, sehingga totalnya di titik A, energi mekaniknya adalah 0 ditambah 60, yaitu 60 Joule. Itu. Nah, karena bola ini mendapat pengaruh gaya gravitasi dan dia jatuh bebas, berarti kan dia makin lama akan bergerak turun. Nah, misalkan ketika bergerak turun ini saya potret. Nah, saya potret ternyata dia turun sejauh 1 meter gitu. Jadi potret kedua ya. Ini sebenarnya bergeraknya lanjutan gitu, tapi saya potret di titik B. Lalu di titik B ini kan dia sudah bergerak sejauh 1 meter. Yang menyebabkan dia bergerak turun kan gaya gravitasi ini. Nah, berarti karena ada gaya, ada perpindahan, berarti ada usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Yaitu sebesar F kali delta X. Nah, yaitu karena gaya gravitasinya itu adalah massa dikali gravitasi, massanya 2, gravitasinya 10, berarti kan 20 Newton. Nah, maka di sini usaha atau gravitasi ini, gaya gravitasi ini telah melakukan usaha sebesar 20 dikali 10 meter, yaitu 20 Joule. Nah, kalau kalian cermati, usaha sebesar 20 Joule ini digunakan atau menyebabkan bola ini bisa bergerak turun. Nah, kalau bola itu bergerak, berarti kan pasti punya kecepatan. Kalau punya kecepatan, berarti punya energi gerak. Sehingga energi gerak yang dimiliki oleh bola ini ya sama seperti usaha yang digunakan untuk menggerakkan bola itu. Yaitu energi geraknya adalah 20 Joule. Kenapa? Karena usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu menyebabkan bola itu bergerak dan memiliki energi gerak. Berarti di titik B ini sekarang dia punya energi gerak sebesar 20 Joule. Atau EKB-nya sama dengan 20 Joule. Nah, karena dia turun sejauh 1 meter, berarti kan ketinggiannya sekarang tinggal berapa nih? Kan 3 meter awalnya, tapi turunnya 1 meter, berarti sisanya tingginya tinggal berapa? 2 meter. Tinggal 2 meter, betul. Nah, karena tinggal 2 meter, berarti energi potensialnya ya massa dikali gravitasi dikali ketinggian, yaitu 2 kali 10 kali 2, 40 Joule. Nah, kalau ini kita total, energi mekanik di B, yaitu 20 tambah 40, sama dengan 60. Lanjut terus dia bergerak tuh turun. Turun, lalu saya potret lagi di titik C. Nah, ini berarti apa artinya? Dia sudah turun sejauh 2 meter. Yang menyebabkan dia turun siapa? Gaya beratnya. Berarti gaya beratnya sudah melakukan usaha sejauh 20 Newton dikali 2 meter, yaitu 40 Joule. Karena dia usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini menyebabkan bola ini bergerak, maka sekarang dia punya energi gerak sebesar yang 40 Joule ini. Nah, ketinggiannya berapa? Tinggal 1 meter. Berarti energi potensial di C ya tinggal 2 dikali 10 dikali 1, yaitu 20 Joule. Nah, ini kalau kita total, energi mekanik di C juga sama dengan 60. Di mana? Dari energi kinetik
kinetik ditambah potensialnya. Gitu. Nah, lanjut nih, ketika dia bergerak turun terus, lama-lama kan berada di tanah atau jatuh atau sampai di titik dasar, di titik D ini. Nah, di titik D ini artinya apa? Berarti gaya gravitasi ini sudah bekerja sejauh 3 meter. Artinya usahanya berarti berapa? 20 kali 3 meter yaitu 60 joule. Nah, karena usaha ini menyebabkan bola ini bergerak turun dan punya energi gerak, berarti energi geraknya di sini 60 joule. Atau energi kinetik di D 60 joule. Energi potensialnya berapa? 0, karena nggak punya ketinggian. Kan gitu. Loh, Pak, di titik bawah ini, itu kan dia pasti berhenti karena menabrak tanah. Iya betul, dia akan berhenti karena menabrak tanah. Tapi 60 joule ini adalah sesaat sebelum dia menumbuk tanah. Jadi energi sesaat sebelum dia menumbuk tanah. Energi kinetiknya sebesar 60 joule. Gitu. Sehingga kalau di total energi mekanik di D juga 60 joule. Nah, kalau kalian perhatikan di sini di semua titik ini energi mekaniknya sama dengan 60 joule. Nah, ini membuktikan bahwa energi mekaniknya itu kekal di setiap kedudukan. Kalau syaratnya ya, bendanya sama masanya dan pada lintasan yang sama. Gitu. Nah, kalau kalian cermati, tadi seperti yang disebut-sebut temanmu tadi, di titik A ini energi kinetiknya 0, energi potensialnya 60. Ketika turun 1 meter, energi potensialnya jadi 40, kinetiknya muncul jadi 20. Ketika 3 meter, potensialnya 20, kinetiknya 40. Ketika di 3 meter turun atau sampai di dasar, energi potensialnya 0, energi kinetiknya 60. Nah, ini proses untuk merubah ketika turun, energi potensialnya turun, tapi energi kinetiknya naik. Terus begitu sampai di titik dasar. Oke. Nah, di sini berarti terlihat bahwa apa? Ketika di titik tertinggi itu energinya, potensialnya maksimum. Kenapa maksimum? Karena energi kinetiknya 0. Jadi yang menyusun energi mekanik hanya energi potensialnya aja. Nah, ketika sampai di titik terendah, seluruh energi potensial ini ternyata dirubah menjadi energi gerak, yaitu sebesar 60 joule juga. Jadi ada konversi untuk dari titik tertinggi ke titik dasar ya, yaitu seluruh energi potensial dirubah menjadi energi kinetik. Gitu. Nah, karena di setiap titik ini sama, berarti di sini saya bisa tuliskan energi mekaniknya di titik A sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C dan seterusnya. Gitu. Jadi itu sama besar. Clue-nya di situ ya. Kuncinya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak, berarti ini saya bisa clear. Lalu kita akan berlatih untuk mengerjakan soal. Ini nomor 2, contoh soalnya ya. Silahkan kalian kerjakan. Sebuah mangga bermasa 1,5 kilo berada di pohon setinggi 5 meter dari atas tanah. Kemudian mangga itu jatuh. Jika gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan A. Energi potensial dan kinetik mula-mula berapa? B. Potensial dan energi kinetik saat di ketinggian 4,8 meter.
Nah, silahkan dicoba dikerjakan. Nah, langkah pertama untuk membantu ini, Chandrika sudah ya? Oke, Cak. Nanti kita lihat ya. Nah, langkahnya untuk teman-teman supaya nanti membantu ya mengerjakan, selain ditulis yang diketahui, masanya, ketinggiannya, gravitasinya, digambar juga nanti kejadiannya. Ini kan yang diketahui itu masanya 1,5 kilo, lalu ketinggiannya 5 meter, kemudian gravitasinya 10. Nah, yang ditanyakan A dan B, sini langsung kita jawab aja sketsanya. Berarti ada mangga, ini anggap aja ini buah mangga ya. Di atas pohon, lalu ini tanah, dia punya ketinggian 5 meter. Kemudian ketika di atas pohon kan pasti dia punya pengaruh gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini yang menyebabkan dia bergerak turun, sehingga dia turun sejauh 0,2 meter kan di sini, di ketinggian 4,8. Nah, di titik A, ini anggap ini adalah titik A gitu. Lalu ini titik B. Nah, kamu diminta menentukan energi potensial dan kinetik di A. EKA-nya berapa, energi potensial di A berapa, gitu. Di B juga begitu. Nah, silahkan dicoba. Ya, ini Chandrika sudah. Silahkan yang lainnya segera menyusul ya. Baik, Pak. Pak J.
Oke, ada Leticia, Keisha. Silakan, yang lainnya segera menyusul. Bernardus, Diandra. Oke. Ada lagi? Kevin, udah belum? Halo, Kevin. Belum, Pak. Oke. Kristabi Nathan. Halo Nathan. Kristabi. Abi ya. Halo. Gak ada orangnya nih. Ya, Oh ya. Sudah belum? lagi ngitung, Pak. Oke. Nesia. Belum, Pak. Oke. Segera ya. Well. Sharon. Oke, nanti kita lihat ya Sharon. Mikael Brata, coba. Halo. Mikael Brata. Ada orangnya nggak nih? Iya, Pak. Oke. Berapa jawabanmu nomor A? Udah belum? Belum, Pak. Lagi ngitung. Oke. Bernard Franciscus. Ada orangnya nggak nih? Halo? Halo? Bernard. Halo? Halo, Bernard. Oke. Mic-nya, situasinya kurang mendukung ya. Angel, oke Angel. Ya, terima kasih. Oke, betul ya. Oke, kalau gitu kita bahas ya, anak-anak. Jadi yang pertama kan diminta mencari energi potensial dan kinetik di keadaan awal. Keadaan awalnya kan di titik A ini. Nah, sekarang clue-nya gini. Karena buah itu pasti awal mulanya nempel di pohon, maka energi kinetiknya mula-mula adalah 0. Mengapa? Karena ketika awalnya buah itu nempel di pohon, kecepatannya kan 0. Dia diam. Nah, lalu berarti energi kinetiknya awal juga 0. Kebetulan kasusnya sama. Di ketika VA-nya ini kan sama dengan 0. Karena mula-mula diam. Sehingga energi kinetiknya di A juga 0. Nah, lalu energi potensialnya berapa? Ya, gunakan persamaan ini. Berarti masanya kan 1,5 kilo, gravitasinya 10, tinggiannya 5. 1,5 kali 10 kali 5 itu adalah 75 Joule. Nah, ini jawabannya untuk soal A. 0 Joule dan 75 Joule. Berarti ini di sini energi potensialnya 75 Joule,
energi kinetiknya 0 Joule. Gitu. Kemudian soal B, diminta mencari energi potensial dan energi kinetiknya di ketinggian 4,8. Nah, kita bisa menggunakan informasi dari soal A. Karena totalnya di A ini kan energi mekanik A-nya sama dengan 75 Joule, yaitu 0 tambah 75. Itu kan sama dengan 75. Berarti energi mekanik di semua titik di lintasan ini pada mangga yang sama itu pasti sama dengan 75. Gitu. Nah, tapi di sini energi potensialnya dari mana? Ya kita hitung dulu. Energi potensial di B berarti kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. 1,5 dikali 10 dikali ketinggian B itu kan 4,8. Nah, ini dapat 15 kali 4,8 itu 72 Joule. Nah, karena totalnya itu minta energi mekanik di B ini juga 75 karena sama ya energi mekaniknya, maka supaya jadi 75 di sini energi kinetik di B harus berapa? Ya 75 kurangi 72 yaitu 3 Joule. Jadi nomor 2 ini yang B energi potensialnya 72, energi kinetiknya 3 Joule. Gitu cara jawabnya. Nah, atau kalau kalian mau mencari energi kinetiknya di sini, bisa juga langsung dari sini karena si gaya gravitasi tadi sudah melakukan usaha dan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi menyebabkan bola mangga itu bergerak turun, maka dia energi kinetiknya bisa dicari dari usaha yang dilakukan sejauh 0,2 meter ini. Berarti energi kinetiknya di B itu juga disebabkan oleh gaya berat yang melakukan usaha atau usaha yang dilakukan oleh gaya berat itu. Yaitu 1,5 kali 10 dikali 0,2. Nah, ini kan dapat 3 Joule. Sama ya? Gitu. Tapi jawabannya yang ini. Yang sudah menjawab itu tadi betul. Di chat sudah ada beberapa ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 2. Nah, kita akan clear. Kalau nggak ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau bertanya? Kalau enggak, oke. Kita akan masuk ke soal nomor 3. Silakan, soal nomor 3. Ini dicoba dikerjakan. Perhatikan gambar berikut. Ada benda jatuh dari ketinggian 10 ya. Ada 3 titik yang diketahui. A, B, C. Energi kinetik benda di B 100 diketahui gitu. Lalu massa bendanya 2,5 yang ditanya berapa energi kinetik benda saat menyentuh tanah di titik C. Nah, energi kinetiknya di sini berapa? AB-nya 4 meter, BC-nya 6 meter. Nah, silakan dicoba.
agak bingungan. Yuk, silakan. Yang sudah bisa ditulis di room chat. Nanti kalau nggak habis di sini, artinya soalnya tidak terbahas semuanya, bisa lihat dari video saya yang akan saya buatkan ya. Jadi, dicermati di situ. Baik, Pak. Oke, sudah ada yang mulai menemukan. Angel, ya. Tepat sekali Angel. Yang lainnya silahkan menyusul. Oke. Kesia, oke, betul Kesia. Coba yang lain, siapa? Deli. Halo Deli. Blasius, Deli. Ada orangnya nih. Ya, Pak. Oke, udah belum? Masih ngerjain, Pak. Oke, segera ya. Dikerjakan betulan ya. Oke, siapa lagi? Leticia, ya, betul. Nasya, mana suaranya? Kok enggak muncul nih hari ini? Mikael Brata, Mikael, halo, Mikael. Iya, Pak. Oke, udah belum? Belum, Pak. Oke. Vincent. Ya, Pak. Nah, udah sampai belum? Udah selesai belum? Belum, Pak. Segera ya. Ini Baik, Pak. harus bisa dicoba berlatih. Eleonora. Halo, Eleonora. Iya, Pak. Sudah belum? Belum, Pak. Oke. Yang sudah silakan ditulis di room chat ya. Kevanya. Iya, Pak. Oke, Leonora sudah betul itu. Leonora. Ya, Kevanya silakan. Sudah belum? Belum, Pak. Oke. Sharon. Halo Sharon. Iya, Pak. Nah, udah belum? Lagi nyari. Oke, Bernardus Diandra, terima kasih. Sudah betul ya. Eleonora sudah betul. Kesia, Leticia, Angel,
Nathan dicek lagi dulu, masih kurang tepat. Ignatius Evan, ya betul. Oke. Davina. Halo Davina. Ya Pak, Udah belum? belum Pak, lagi nyari. Oke. Jangan dicari, dihitung ya. Kalau nyari kamu nggak ketemu-ketemu. Dihitung. Dihitung, dicoba menggunakan cara tadi gitu ya. Harus belajar ngitung, salah nggak apa-apa. Yang penting belajar. Nah, kita sudah jam 12 nih. Ini udah diingetin Pak Albert juga. Oh iya, doa ratu surga ya. Chandrika, oke, sudah betul. Nah, sekarang kita istirahat, bukan istirahat sih, kita berhenti sejenak. Kita berdoa ratu surga ya. Nah, saya coba dicek lagi ya. Saya minta bantuan Chandrika mungkin mimpin doa ya, Cah. Kamu hafal kan? Bentar. Ya, cari dulu, searching dulu. Oke, Caesar, betul. Julianus Caesar. 200 itu betul. 200 sekian gitu ya. Betul. Yuk, yang lain boleh sambil. Tapi rehat dulu ya, anak-anak. Kita mau doa dulu, jadi aktivitas dihentikan dulu, kita berdoa dulu. Setelah itu kita bahas. Siap? Udah siap, Cah? Udah. Udah. Oke. Yuk, mari silakan Chandrika. Teman-teman, malah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab yang sudi kau kandung telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Kau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Memohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus mengantara kami. Amin. Oh, Kudus ini. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke, terima kasih, Cah. Kevin, betul. Keisha, betul. Nesia, benar. Kevanya, ya, betul. Oke, langsung. Apakah masih ada yang sholat azan? Ya, masih berlangsung lagi. Saya nggak dengar ini dulu. Pak, dihargai dong. Oke, kalau gitu kita bahas ya ini. Jadi kita lanjutkan. Untuk mengerjakan soal nomor 3 ini ada beberapa cara. Cara pertama yang saya mau tunjukkan, kita ambil dari titik B dan C. Di titik B ini tadi kan itu sudah diketahui EK-nya 100. Ya kan? Titik C, energi potensialnya berarti massa kali gravitasi kali ketinggian. Massanya 2,5 dikali 10 kali tingginya 6 meter, yaitu 150 Joule. Nah, totalnya berarti di sini energi mekaniknya di B itu adalah 100 ditambah 150, yaitu 250 Joule. Nah, berarti seluruh titik pada lintasan yang sama ini, energi mekaniknya juga 250 Joule. Davina betul, Esther betul.
Sehingga ketika kita mau cari energi kinetik di titik C, nah di titik C ini, sini kan energi potensialnya di C pasti 0, karena ketinggiannya 0 kan, nggak ada ketinggian, berarti energi kinetiknya di C. Nah, karena energi mekaniknya itu harus sama dengan 250, berarti kalau EP-nya 0, energi kinetiknya harus 250 juga. Karena energi mekanik itu kan potensial ditambah kinetik. Begitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, karena di titik A ini dia berada di titik maksimum, ya kan, titik tertinggi, berarti energi mekaniknya hanya disusun oleh energi potensial karena energi kinetiknya 0. Nah, artinya apa? Seluruh energi potensial di sini ketika dia turun ke titik C, ini seluruh energi potensialnya kan dirubah menjadi energi kinetik seperti yang dijelaskan tadi. Di titik tertinggi dan titik terendah, berarti ada relasi seluruh energi potensial dari titik tertinggi itu akan berubah menjadi energi kinetik ketika benda itu di titik terendah. Berarti energi kinetik di C ini sama dengan energi potensial di A, yaitu massa dikali gravitasi kali ketinggian. Massanya 2,5, gravitasinya 10, ketinggiannya 10, karena dari A ke C itu 10. Ini dapat 250 Joule. Gitu. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Yang sudah menjawab 250 banyak sih. Jadi kalian sudah betul. Begitu. Nah, yang belum tahu ini segera mencari tahu dan berlatih supaya nggak ketinggalan. Oke, saya clear. Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih sama kasusnya. Jadi cobalah sampai betul-betul katam ya untuk kasus ini. Lalu nanti kita akan tingkatkan ke yang berikutnya. Soal nomor 4, perhatikan gambar. Ada pohon kelapa, buah kelapanya jatuh. Buah kelapanya dari ketinggian 20 meter jatuh. Yang ditanya, buah kelapa ini jatuh dari pohon seperti gambar. Nah, ini yang ditanya ya, berapa energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kg ini berada pada ketinggian 4 meter dari tanah. Jadi di sini tuh energi kinetiknya berapa? Nah, silahkan dicoba.
Oke, Chandrika sudah. Bernardus coba dicek lagi. Angel dicek lagi coba. Yang ditanya energi kinetik di ketinggian 4 meter dari tanah. Yuk, siapa lagi? Ya, oke, ada lagi yang sudah. Leticia, ya, betul. Yang lain? Ini sudah jam 12:10 ya. Kesia dicek dulu, itu kayaknya salah deh. Keliru, itu kurang tepat itu. Eleonora, ya, betul. Oke, kita bahas ya. Jadi, mula-mula di ketinggian ini, pohon kelapanya kan ada di sini. Ini posisi A. Lalu ini posisi B. Nah, karena buah kelapanya itu jatuh dari pohonnya. Oh, ini ada yang sudah. Jatuh dari pohonnya. Nesia betul. Cecil izin, oke. Esther cek lagi, Esther. Karena buah kelapanya ini awalnya ada di pohon, berarti kan mula-mula dia diam. Kalau diam berarti kecepatannya di awal itu 0. Karena kecepatannya 0 berarti energi kinetik di A 0. Energi potensialnya massa gravitasi kali ketinggian. 2 kali 10 kali 20. 400 Joule. Nah, ini informasi ini menunjukkan energi mekaniknya 400. Itu kan? Sehingga kalau kita mau cari energi kinetiknya, kita harus tahu dulu potensialnya di B. Nah, ini kita pakai ketinggian 4 meter, berarti 2 kali 10 kali 4. 80 Joule. Padahal totalnya harus 400. Maka energi potensialnya sudah ada 80, totalnya 400. Berarti energi kinetiknya harus 320 Joule. Gitu. Atau kalian bisa melihat bahwa energi kinetik yang dimiliki benda di titik B ini akibat usaha yang dikerjakan oleh gaya gravitasi. Berarti energi kinetik di B, ini cara kedua ya, itu sama dengan usaha oleh gaya gravitasi, yaitu massa kali gravitasi kali ini, selisih ketinggiannya ini. Kita sebut X gitu ya. 2 kali 10 kali selisihnya kan 16. 2 kali 10 kali 16 ya 320. Gitu.